Halo semuanya, selamat datang di presentasi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah penelitian kuantitatif. Mungkin banyak dari kalian yang sering dengar istilah ini, terutama saat menyusun skripsi dan tugas akhir. Tapi, apa sih sebenarnya penelitian kuantitatif itu? Kenapa penting untuk dipahami? Dan bagaimana kita bisa menggunakan dalam dunia nyata? Yuk, kita bahas sama-sama dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Masuk ke dalam pembahasan, apa itu penelitian kuantitatif? Pengertian penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang menggunakan angka dan data statistik untuk menjelaskan suatu fenomena. Misalnya, jika kita ingin tahu apakah belajar pakai video animasi bisa meningkatkan nilai siswa, maka kita akan mengukur nilai sebelum dan sesudah belajar menggunakan video. Semua datanya berbentuk angka, bukan pendapat pribadi. Pendekatan ini bersifat deduktif, artinya kita memulai dari teori atau hipotesis, lalu diuji dengan data dari lapangan. Dengan cara ini, kita bisa tahu apakah teori itu terbukti atau tidak. Masuk ke dalam ciri-cirinya, yaitu ada beberapa ciri-ciri utama dari penelitian kuantitatif. Yang pertama, objektif, artinya hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Kemudian yang kedua adalah terukur. Semua data diubah menjadi angka agar bisa dianalisis. Yang ketiga adalah generalisasi. Hasil penelitian bisa mewakili kelompok yang lebih besar, bukan hanya responden yang diteliti. Keempat, replikasi. Penelitian bisa diulang oleh orang lain dengan hasil yang serupa. Dan yang kelima adalah hipotesis jelas. Ada dugaan awal yang ingin diuji kebenarannya. Metode ini sangat cocok untuk mencari pola, hubungan antar variabel dan pengaruh dari suatu perlakuan. Ada beberapa jenis penelitian kuantitatif, tergantung tujuan dan pendekatannya. Yang pertama ada deskriptif, untuk menggambarkan suatu fenomena, seperti beberapa persen siswa menyukai belajar daring. Kemudian yang kedua adalah korelasional, untuk melihat hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara lama belajar dengan hasil ujian. Yang ketiga, eksperimental, untuk mengetahui sebab akibat. Misalnya, apakah metode belajar tertentu bisa meningkatkan nilai siswa. Yang keempat, kuasai eksperimental, hampir seperti eksperimen, tetapi tidak sepenuhnya acak dalam pembagian kelompok. Alat yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti kuantitatif menggunakan instrumen seperti kuesioner, berisi pertanyaan tertutup dan terbuka, bisa disebarkan ke banyak orang. Kemudian yang kedua ada tes, untuk mengukur kemampuan atau pemahaman, sering dipakai dalam pendidikan. Yang ketiga, observasi terstruktur, pengamatan langsung dengan format atau pedoman tertentu. Yang keempat, data sekunder, data yang sudah ada seperti laporan tahunan, data BPS atau hasil survei. Semua instrumen ini harus diuji terlebih dahulu agar hasilnya valid dan reliable. Bagaimana data kuantitatif bisa dianalisis? Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Data kuantitatif dianalisis dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau Excel. Jenis analisis yang digunakan, yang pertama deskriptif, seperti mencari rata-rata, persentase, atau sebaran data. Yang kedua, ada inferensial, untuk menguji hipotesis seperti uji T, korelasi, dan regresi. Analisis ini membantu peneliti menarik kesimpulan dari data dan menjawab pertanyaan penelitian. Kenapa menggunakan penelitian kuantitatif? Metode ini punya banyak keunggulan. Yang pertama, hasilnya objektif dan bisa diuji secara statistik. Yang kedua, efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga adalah mudah disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau angka. Yang keempat, akurat dan bisa diulang oleh peneliti lain. Cocok digunakan saat kita ingin mendapatkan gambaran umum dari populasi besar. Apa saja keterbatasannya? Meskipun unggul, pendekatan ini juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang bisa menangkap hal-hal subjektif seperti emosi atau alasan pribadi.
Yang kedua, tidak fleksibel untuk kondisi yang kompleks. Yang ketiga, butuh sampel besar agar hasil bisa digeneralisasi. Dan yang keempat, fokus hanya pada angka, bukan makna di balik data. Makanya, kadang penelitian kuantitatif digabung dengan pendekatan kualitatif untuk hasil yang lebih lengkap. Contoh penerapan. Contoh nyata penelitian kuantitatif datang dari studi Zhang dan Said pada 2013. Mereka meneliti apakah video animasi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran sains. Hasilnya, siswa yang belajar dengan video animasi menunjukkan nilai yang lebih tinggi dan lebih semangat. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Jadi, hasilnya bisa diuji dan bisa dipercaya. Masuk ke dalam penutup. Kesimpulannya adalah penelitian kuantitatif adalah metode ilmiah yang sangat berguna untuk menjawab pertanyaan dengan data objektif. Mulai dari teori, kita bisa merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan angka. Metode ini cocok pada banyak bidang dan bisa digabung dengan metode kualitatif jika kita ingin menggali lebih dalam lagi. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.